aku. Hancurlah aku. Hancurlah aku, suamiku. Kokila, kenapa kau mengeluh begitu? Ada apa? Apalagi yang harus kukatakan padamu? Coba kau lihat ini. Kenapa kakimu ini? Apa kau pergi ke perayaan kunyit? Seperti perayaan hebat berjalan di atas hamparan paku. Ada apa? Apalagi yang harus kukatakan, suamiku? Aku mencampur ramuan kunyitnya. Dan kunyit itu jatuh mengenai kakiku. Dan anak kita malah terjatuh dalam jerat yang aku buat untuk Yang Mulia. Jerat? Jerat apa yang kau pasang? Kau pergi ke sana untuk menggali lubang untuk Yang Mulia. Kokila, aku suruh orang membuat lubang. Lalu? Tapi Yang Mulia tidak terjebak. Dan anak kita malah mengatakan, Yang Mulia jangan ke sana, Yang Mulia jangan ke sana. Tolong berhenti Yang Mulia. Yang Mulia jangan berhenti. Dia mengikutinya dan malah jatuh sendiri ke dalam lubang. Oh sayangku. Anakmu tidak apa-apa, malah Yang Mulia menyelamatkannya. Yang Mulia sekarang malah mencurigaiku. Tidak ada yang bisa menghentikan pernikahan ini. Tidak, suamiku. Pernikahan ini tidak akan terjadi. Namaku adalah Kokila. Dan aku pasti akan menaklukkan musuhku. Apa kau tahu? Aku menggali lubang hari ini. Dan aku juga mempengaruhi Gayatri. Kemarilah. Ayo. Ayo duduklah. Sini aku bisiki. Apa itu? Gayatri telah membaca suratnya. Apa yang kalian lakukan? Bawakan airnya. Hei, sudah diam. Jangan lari-larian. Aduh. Upacara henanya akan sangat besar. Kita akan menjadikan upacara henanya hebat. Iya. Aku akan berdoa pada Tuhan agar pernikahannya lancar. Tidak ada halangan. Kuharap mereka tidak akan bernasib buruk. Bukan begitu, Bu. Kenapa Ibu bilang begitu? Nanti malah akan ada kejadian buruk. Sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi hari ini. Dan juga akan ada bencana jika kunyitnya sampai dioleskan ke wajah Gayatri. Akan jadi hal yang buruk. Ini bukan hanya tentang Gayatri, Campa. Kemarin Yang Mulia diserang. Dan hari ini juga. Hari ini juga. Tidak terjadi apapun pada Yang Mulia. Ibu dengar dia harusnya jatuh ke lubang, tapi dia selamat. Bukan begitu, Bu. Itu bukan lubang biasa. Ada yang menancapkan tombak yang panjang ke dalam lubang itu. Itu benar, Bu. Aku mendengarnya sendiri. Aku bersumpah. Oh ya? Kenapa kalian harus percaya pada semua yang kalian dengar? Gayatri, jangan khawatir. Tidak akan ada yang terjadi pada Yang Mulia. Dengan berkat Tuhan, semuanya akan berjalan baik. Kunyit ini adalah awal dari pertanda buruk. Jika kau tetap ingin melanjutkan pernikahan ini, tunggu dan saksikan apa yang terjadi. Jika kau ingin tahu lebih lanjut tentang hal ini, datanglah ke kuil Dewi Kali hari ini, orang yang mendoakanmu.
Siapa kira-kira orang yang menyebut dirinya orang yang mendoakanku? Mungkin dia punya jawaban atas pertanyaanku. Aku harus segera pergi ke kuil Kali. Walaupun aku harus pergi mengendap-endap, aku tetap akan pergi. Kalian, di mana Gayatri? Kalian tahu? Kami tidak tahu. Ambuja, di mana Gayatri? Tidak tahu. Gayatri! Aku datang untuk mencari perlindungan darimu. Jika ada krisis, mata yang jahat, atau juga pertanda buruk yang terjadi pada Yang Mulia. Ini tidak sesederhana itu. Siapa kau? Sebuah cermin. Sebuah cermin yang merefleksikan sebuah fakta di wajahmu. Fakta apa? Fakta. Jika kau menikah dengan Yang Mulia anakku, maka pernikahan ini akan menjadi malapetaka. Tolaklah pernikahan ini, anak. Jika tidak, semua akan menjadi buruk. Semua yang terjadi sejauh ini hanyalah sebuah peringatan. Tapi jika pernikahan ini terjadi, maka Dewa Kematian akan mainkan musik pernikahan ini. Dewa Kematian. Takdirmu akan membunuh Yang Mulia. Tolaklah pernikahan ini. Jika tidak, pertanda buruk akan... Diam! Tidak akan ada pertanda buruk di sini. Masa depan kita dibangun dengan perbuatan kita sendiri, bukan pada garis telapak tangan kita. Jika perbuatan seseorang baik, maka masa depannya akan baik. Jika perbuatannya buruk, masa depannya juga akan buruk. Kau harus membuatku percaya pada bayangan gelap dan pertanda buruk ini, agar aku tidak menikah dengan Yang Mulia, kan? Tapi siapapun kau, dengarkan aku. Aku mencintai Yang Mulia. Dan aku punya keyakinan penuh pada cintaku. Di mana ada kepercayaan, maka tidak ada tempat untuk keraguan. Aku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa pertandamu akan kalah dengan keyakinan yang ada pada diriku. Dan jika kau ingin merusak keyakinanku, maka kau akan mengetahui tidak ada kuil yang lebih suci di dunia ini daripada cinta. Dan tidak mungkin ada kekuatan yang lebih besar dari cinta. Aku akan ungkapkan kebohonganmu dan katakan kepada dunia. Tangkap dia! Tangkap dia! Hei, berhenti! Hei, Kejar dia! berhenti! Hei! Hei, Berhenti! mau kemana kau? Hei!
Ayo kejar dia, jangan sampai lolos. Tangkap! Hei, mau kemana kau? Mana? Hei, berhenti! Hei! Hei, tunggu! Berhenti! Hei, berhenti kau! Hei, berhenti! Cepat kejar dia. Siapa gadis ini? Mengapa orang-orang itu mengejarnya? Aku tidak bisa membiarkan orang jahat itu menangkapnya. Aku akan membawanya ke istana. Hei, kalian yang di atas, apa ada Gayatri? Bibi tidak ada di atas. Benarkah? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Ya Tuhan, aku sudah mencarinya di seluruh rumah, di halaman atap taman. Damayanti, tenanglah. Kita akan menemukannya. Dia pasti pergi ke suatu tempat di sekitar sini. Tapi, Syang, di mana Mukun? Ibu, dia ke pasar mencari Gayatri. Lalu apa yang kau lakukan di sini? Cepat, cari Gayatri. Baik, Bu. Hei, Damayanti, kenapa kau berteriak? Memangnya Gayatri anak kecil yang tersesat apa? Itulah yang aku takutkan. Dia menghilang dari rumah pada malam upacara henna. Kau tidak tahu apa yang akan dikatakan orang-orang, bukan? Dan bagaimana jika istana mendengar hal ini? Ibu Ratu, semua hadiah untuk calon ratu sudah siap. Semuanya dilakukan persis seperti perintahmu. Sari asing, perhiasan asing, dan juga jam tangan asing. Jika ibu mertua orang asing, apalagi yang bisa diharapkan?
privacy. Salam, Ibu. Kau masih belum mengubah gayamu yang ke barat-baratan, Nak? Caramu berbicara omong kosong di depan orang belum juga berubah. Ibu Suri. Tapi nilai-nilai istana telah sangat berubah, Nak. Bukankah begini seharusnya seorang menantu istana bersikap dalam menyambut ibu mertuanya? Ada apa? Apakah punggungmu terkilir karena kau terlalu sering membungkuk? Aku dapat membungkuk lebih dari itu pada usiaku. Apa kau tahu kalau Ibu Ratu tidak ingin membungkuk? Dan kau tahu betapa senangnya aku membuatmu membungkuk. Sudahlah, jika bukan untukku, maka lakukanlah demi tradisi istana ini. Salam, Ibu Ratu. Ibu. Panggil aku Ibu Ratu. Ibu Ratu, sepertinya Ibu Ratu sudah lupa denganku. Apa aku tidak punya hak untuk memberi Ibu salam? Aku kan putra kandung Ibu juga. Jika bukan putramu sendiri, apakah Ibu bahkan tidak merindukan cucu Ibu sendiri? Laksara, cucu Ibu. Aku merasa kalau Ibu lebih mencintai anak tiri Ibu daripada cucu Ibu. Aku tidak memperlakukan hubungan berdasarkan apakah itu anak tiri atau bukan. Aku bertindak sesuai dengan kewajiban kerajaan. Sepertinya kau telah dipengaruhi oleh menantu perempuanmu. Dan soal merindukanmu, keputusan penting seperti itu diperuntukkan bagi yang muliaku. Dan aku bahkan tidak beritahu. Tidak ada yang memikirkan aku bahwa pernikahan cucuku Indra Fardansi telah diatur. Dan tidak seorang pun yang mau memberitahuku. Aku baru akan memberitahumu. Kapan? Setelah pernikahannya? Menantuku, jangan lupa. Kalau aku juga punya hak atas yang mulia. Sama sepertimu. Namun kau mengambil keputusan tentang kehidupan Indra Fardan tanpa meminta pendapatku. Aku tidak bertanya padamu karena aku tahu jawabanmu adalah tidak.
Bagus, bagus. Berkat kebaikan Sang Dewi, aku memiliki menantu yang luar biasa. Yang tahu apa yang terjadi dalam pikiran orang tanpa harus diberitahu. Jika kau mengenalku dengan sangat baik, maka aku yakin kau juga tahu bahwa hingga hari ini jawabanku adalah tidak. Kau ingin menikahkan Yang Mulia dengan gadis biasa? Camkan baik-baik. Mereka yang merangkak di darat tidak bisa berhubungan dengan mereka yang terbang. Maafkan aku, Ibu Suri. Tapi kau telah melihat hubungan antara orang-orang yang hidup di bumi dan yang hidup di langit, kan? Gadis itu bukan orang biasa. Begitu juga keluarganya. Dia adalah putri dari keluarga paling kaya di Amerkot. Dan mereka memiliki emas sebanyak semua orang yang ada di Amerkot. Perintahmu sudah dilaksanakan, Ibu Suri. Tadi aku bertemu dengan seorang gadis dalam perjalanan ke istana. Beberapa orang jahat sedang mengejarnya. Aku menyelamatkannya dan membawanya ke sini. Mengapa seorang gadis berkeliaran di luar saat malam begini? Sepertinya dia bukan dari keluarga yang baik. Sudahlah. Siapapun dia adalah rakyat kita. Rawatlah dia sampai dia sadar kembali. Kau harus bertemu Gayatri sekali saja, Ibu Suri. Dia gadis yang baik, dia ramah, dia memiliki sifat yang baik. Dia tidak berasal dari keluarga kerajaan, tapi dia berasal dari keluarga terhormat. Ibu Ratu, sebelum aku mengatakan apapun, lihatlah siapa gadis ini. Dia Gayatri, calon menantu kita, Ibu. Tunggu dulu, menantu. Tuan Putri. Iya, bawalah gadis ini ke kamar. Ayo. Jadi, inilah calon ratu dari Amerkot. Calon istri Indravan kita itu adalah dia. Gadis yang berkeliaran di malam hari, begitu? Aku adalah ibu ratu dari Amerkot. Dan keputusanku adalah bahwa pernikahan ini tidak akan dilangsungkan. Dan perkataanku adalah sebuah aturan. Apa kalian mengerti? Dia sangat tangguh. Walaupun kau sudah menangkapnya, dia masih bisa melarikan diri. Sudahlah, kali ini aku akan membiarkanmu pergi. Luka ini akan sembuh. Tapi luka yang ada padamu sekarang tidak akan bisa sembuh. Buka pintunya.
Maafkan aku, Tuan Putri. Yang Mulia telah melarang kami untuk membuka kamar ini untuk siapapun. Benarkah? Katakan padaku. Kalau aku melanggar, apa yang dilakukan Yang Mulia? Menembak atau ilmu pedang? Apa? Katakan. Berpedang. Kalau begitu aku akan mengatakan pada Yang Mulia agar dia tidak menembakmu, melainkan melukai kepalamu dengan pedangnya. Apa kau tahu siapa dia? Calon ratu kita. Jika kau tidak mau membukakan pintu untuk calon istri Yang Mulia, maka kau akan kehilangan kepalamu. Buka pintunya. Baiklah, maafkan aku. Tunggu apa lagi? Kenapa kau masih saja diam di sini? Pergi dari sini. Baiklah. Sekarang setelah kau di sini di ruangan tertutup ini, maka kau akan mengetahui seluruh kebenarannya. Di malam aku bertemu denganmu, kau bertemu dengan yang lain. Di malam aku bertemu denganmu, kau bertemu dengannya. Aduh. Gayatri, hingga saat ini kau telah menjadi rada karena cintamu pada Yang Mulia. Tapi sekarang kau akan tahu kalau kau bukan rada, melainkan Mira. Yang bisa dimiliki oleh Yang Mulia, tapi Yang Mulia tidak bisa dimiliki olehmu. Karena Yang Mulia selalu mencintai Sulaksana dan terus mencintainya. Oh Gayatri, kau seharusnya menolaknya sendiri. Dan untuk itu, aku akan melakukan sesuatu. Aku akan meninggalkan tanda-tanda di ruangan ini yang akan membuatmu semakin mengerti bahwa Yang Mulia itu hanya memiliki Sulaksana. Kuharap aku surat cinta yang bagus. Ya ampun, surat cinta ini bagus sekali. Aku tidak akan pernah menikahi siapapun kecuali Sulaksana. Di malam aku bertemu denganmu. Di malam aku, kau bertemu dengan yang lain. Bagaimana aku bisa ada di istana? Siapa yang telah membawaku ke sini? Dalam keadaan seperti ini? Ya Tuhan, semua orang pasti telah melihatku dalam kondisi ini. Entah apa yang mereka pikirkan tentangku. Bagaimana jika ibu dan ayah mengetahui hal ini?
Jika mereka melihatku seperti ini, mereka akan buat keributan. Dia pasti istri pertama yang mulia. Dia cantik sekali. Aku harus pergi. Apa itu yang mulia? Bagaimana jika dia melihatku seperti ini? Besok adalah hari pernikahanku. Pernikahan keduaku. Dan apakah kau tahu, Sulaksana, bahwa pernikahan ini hanyalah apa yang kau lakukan di sini? Aku... Yang mulia. Ibu Suri. Gayatri, dialah yang membawamu ke sini. Dia adalah Ibu Suri, ibu ratu tertua di istana ini. Tapi apa yang sedang dia lakukan di sini? Gayatri orang baru di istana ini, yang mulia. Itu sebabnya dia salah masuk ke kamarmu. Dia tahu yang mulia tidak suka ada orang datang ke sini. Lihat, betapa takutnya dia. Beberapa orang jahat
mengganggunya di dekat kuil kali. Untuk Ibu Suri tiba di sana dan membawanya ke istana. Aku... Ceritanya panjang dan ini belum terlalu malam. Lebih baik jika kita mengantarnya pulang sekarang. Orang tuanya akan khawatir. Kita bisa bicara nanti saja. Yang Mulia, antar dia pulang sekarang. Ya, tetapi Ibu Suri, aku... Yang Mulia, aku memerintahkanmu. Baiklah, Ibu Suri. Ayo. Aku menyuruh Yang Mulia mengantarnya pulang karena gadis itu adalah tunangan Yang Mulia. Dan adalah tugas Yang Mulia untuk menghormatinya. Ya, meskipun akan berbeda saat pertunangannya dibatalkan. Pertunangan ini tidak terjadi hanya karena keinginanku, melainkan juga keinginan Yang Mulia. Yang Mulia telah menyetujui pertunangan ini. Terkadang seseorang setuju, dan terkadang seseorang dipaksa untuk mengatakan iya. Apakah Yang Mulia berkata ya atau dipaksa untuk mengatakan iya? Adalah sesuatu yang akan kuputuskan hanya setelah berbicara dengan cucuku nanti. Dan jika dia mengatakan pernikahan ini bertentangan dengan kehendaknya, maka aku akan membatalkan pertunangan ini. Apapun yang terjadi. Aku yakin Rencana pasti akan berhasil. Ya. Aku akan mengatakan pada gadis ini yang sebenarnya hari ini. Aku akan memberitahunya untuk tidak banyak berharap dari pernikahan ini. Ini bukan pernikahan, ini transaksi jual beli. Seperti layaknya bulan. Dia sangat cantik. Selama ini, aku hanya mendengarnya. Hari ini aku melihatnya sendiri. Sungguh dia sangat cantik. Aku tidak sebanding dengannya. Aku tidak ingin kau mengatakan apapun tentang istriku Sulaksana. Tapi, aku hanya ingin... Kita sudah sampai. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Aku akan segera pergi.
Tunggu dulu. Ayo, aku akan mengantarmu ke dalam.